Halo sobat-sobat YouTube dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya dan diberikan keberkahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke sobat-sobat YouTube, kali ini kami akan ngerandom dari konten awal sampai konten akhir bertujuan agar channel ini mempunyai konten yang berdurasi panjang. Dan semoga berita-berita dan informasi yang dapat kami berikan bermanfaat untuk kalian para user setia YouTube. Terima kasih. Kita mulai saja. Jakarta, CNN Indonesia. Polri menetapkan 6 tersangka dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang yang menewaskan ratusan orang termasuk supporter Arema FC. Penetapan tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai tim investigasi melakukan serangkaian penyidikan. 6 tersangka, ujar Kapolri saat gelar konferensi pers di Mapolres Malang Kota, Kamis 6/10. Dari ke-6 tersangka tersebut, salah satunya Ahmad Hadian Lukita yang menjabat sebagai Direktur LIB AHL, yang bertanggung jawab terhadap tiap stadion untuk memiliki sertifikat layak fungsi. Tapi saat menunjuk Stadion Kanjuruhan, persyaratan belum dicukupi, ujar Kapolri. Tersangka kedua yakni Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris dan tersangka ketiga yakni Security Officer Arema Suko Sutrisno. Sementara itu, 3 tersangka lain yakni dari unsur kepolisian. Saudara H, anggota Brimob Polda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggota untuk menembakkan gas air mata, ujar Kapolri. Polri juga menetapkan tersangka kepada Kasat Samapta Polres Malang, BS, yang turut memerintahkan penembakan gas air mata di dalam stadion. BS, Kasat Samapta Polres Malang memerintahkan anggota menembakkan gas air mata, kata Kapolri menegaskan. Polisi terakhir yang turut menjadi tersangka yakni Wahyu SS selaku Kabak Ops Polres Malang. WS mengetahui terkait adanya aturan FIFA mengenai larangan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata, tegas Kapolri. Kapolri mengatakan tim investigasi telah memeriksa sebanyak 48 saksi. Dari sejumlah itu diantaranya sebanyak 31 personel Polri. Presiden Jokowi sebelumnya resmi membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). Pembentukan tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2022. Dalam Kepres yang diteken Jokowi tanggal 4 Oktober lalu tersebut tim diberi beberapa tugas oleh Jokowi untuk mengusut tuntas penyebab tragedi tersebut. Di sisi lain, tim investigasi Polri telah memeriksa 35 orang saksi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo tak mengungkapkan secara detail identitas para saksi yang diperiksa tersebut. Dedi hanya mengatakan puluhan saksi yang dimintai keterangan itu berasal dari internal Polri dan pihak terkait. Polisi pun menaikkan status tragedi Kanjuruhan ke tahap penyidikan. Polri menemukan ada dugaan unsur pidana dalam tragedi ini yakni pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP. 35 saksi. Baik saksi internal artinya bahwa anggota Polri yang juga terlibat di dalam kegiatan pengamanan di Stadion Kanjuruhan, maupun saksi dari eksternal, kata Dedi beberapa waktu lalu. Polri juga memutasi setidaknya total 10 anggota buntut tragedi kerusuhan tersebut. Kapolri memutuskan menonaktifkan Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat. Mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST 2098 XKEP. 2022 tertanggal 3 Oktober tahun 2022. Berikut daftar anggota polisi yang dinonaktifkan buntut kerusuhan Stadion Kanjuruhan. 1. Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat. 2. Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo. 3. Komandan Kompi AKP Hasda Darmawan. 4. Komandan Peleton Aibtu Solikin. 5. Komandan Peleton Aibtu M. Samsul. 6. Komandan Peleton Aibtu Ari Dwinanto. 7. Komandan Kompi AKP Untung Sujadi. 8. Komandan Kompi AKP Danang Sasongkope. 9. Komandan Peleton AKP Nanang Fitrianto. 10. Komandan Peleton Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Teddy Minahasa Putra yang kini dikabarkan ditangkap karena kasus narkoba. Hasil pemeriksaan menunjukkan Teddy Minahasa mengetahui adanya penjual barang bukti sabu seberat 5 kg dan terima uang 300 juta rupiah. Sekian dan terima kasih, jangan lupa subreke ya guys biar makin semangat miminya update.
Jakarta, ucapan Ferdy Sambo ke mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan saat menyebar skenario pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, terungkap. Apa yang diucapkan Sambo? Hal ini terungkap dalam petikan surat dakwaan Hendra Kurniawan yang dicantumkan di SIP PPN Jaksel, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Dalam surat dakwaan, disebutkan salah satu upaya Ferdy Sambo untuk menutupi fakta kematian Brigadir Yosua adalah dengan menghubungi Hendra. Jaksa menyebut Ferdy Sambo meminta Hendra Kurniawan datang ke rumahnya. Saat dihubungi Sambo, Hendra berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan sekira pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, di mana terdakwa Hendra Kurniawan sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdy Sambo. Demikian tercantum dalam petikan dakwaan di SIP PPN Jaksel. Sesampainya di rumah Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan disebut menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Jaksa mengatakan Ferdy Sambo lantas menyebut adanya pelecehan terhadap istrinya, Putri Chandrawati. Berselang sekira pukul 19.15 terdakwa Hendra Kurniawan tiba di rumah saksi Ferdy Sambo di Kompleks Perumahan Polri Duren 3 dan bertemu langsung dengan saksi Ferdy Sambo di carport rumahnya, di mana pada saat itu terdakwa Hendra Kurniawan bertanya kepada saksi Ferdy Sambo, "Ada peristiwa apa bang?" Dijawab oleh saksi Ferdy Sambo, "Ada pelecehan terhadap mbakmu," tulis jaksa dalam petikan dakwaan. Dalam dakwaan disebut, Ferdy Sambo lantas lanjut menceritakan skenario yang telah dibuatnya. Disebutkan bahwa Putri Chandrawati mengalami pelecehan dan berteriak-teriak hingga terjadi baku tembak antara Yosua dan Barada Richard Eliezer alias Baradae. Kemudian saksi Ferdy Sambo melanjutkan ceritanya bahwa, "Mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansyah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian," tulis petikan surat dakwaan. Ferdy Sambo pun menceritakan kronologi kejadian versi skenarionya kepada Brigjen Hendra, yakni skenario Barada Richard Eliezer alias Baradae mendengar teriakan Putri Chandrawati, kemudian menghampiri sumber teriakan, lalu melihat sosok Brigadir Yosua di depan kamar Putri Chandrawati. Karena ketahuan oleh Richard Eliezer, Pudihang Lumiu sambil bertanya, "Ada apa, Bang?" Ternyata Nofriansyah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer, Pudihang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah saksi Ferdy Sambo. Jelas petikan surat dakwaan itu. Jalan cerita yang dikarang Sambo selanjutnya adalah Baradae menembak balik Brigadir Yosua, yang akhirnya Brigadir Yosua tewas. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer, Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Huta Barat, sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa, yaitu Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdy Sambo lalu disampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan, sambungnya. Diketahui, sidang Hendra Kurniawan akan digelar pada tanggal 19 Oktober tahun 2022. Namun surat dakwaan Ferdy Sambo DKK sudah dilampirkan di SIP PPN Jaksel. Hendra Kurniawan akan didakwa melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Sekian informasi yang dapat kami berikan. Jangan lupa subscribe dan terus support channel ini agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi terbaru, terviral dan menarik. Terima kasih. Salam berita viral. Salam. Poskupang.com, sebuah video viral TikTok dengan durasi 5 menit 47 detik menjadi viral. Dalam video viral TikTok tersebut, ternyata seorang tenaga kerja wanita atau TKW di Singapura. Namun siapa sosok TKW yang menjadi video viral TikTok itu sampai sekarang belum diketahui. Dalam video viral TikTok tersebut diduga sang TKW merekam adegan tidak senonoh. Dalam video viral TKW TikTok, sang TKW disebutkan melakukan aktivitas tak laik sensor di dalam toilet atau kamar mandi. Cari warganet. Berdasarkan pantauan tribunnews.ultra.com pada Senin tanggal 11 Oktober tahun 2022 dini hari, sejumlah video viral di TikTok ini mulai merujuk ke seorang TKW. Begitupun identitas pemeran, negara tempatnya bekerja, asal daerah, hingga akun medsos yang bersangkutan.
Lantas siapa sosok dalam video viral TKW di TikTok maupun Twitter berdurasi 5 menit 47 detik main toilet tersebut? Sosok yang memerankan video yang kini viral tersebut diduga adalah seorang TikTokers berinisial AK. Meski demikian sejauh ini keberadaan video tersebut belum diketahui. Begitupun apakah AK benar-benar adalah pemerannya. Sejumlah video maupun artikel yang diunggah di TikTok dan Twitter hanya mengarah dan menduga-duga sosok pemeran tersebut. Salah satunya unggahan akun @book** yang hingga saat ini sudah ditonton 1,5 juta kali. Mungkin dia hilaf tagar viral, tulisnya pada kolom keterangan video yang diunggah pada Minggu, tanggal 10 Oktober tahun 2022 tersebut. Dalam video viral TikTok tersebut, terlihat seorang wanita yang tampak sedang menyanyi mengikuti irama lagu dangdut. Wanita dengan rambut panjang tergerai hingga dada tersebut tampak mengenakan kaos berwarna coklat muda. Mukanya cantik kelihatan polos tapi, kok di bawahnya salam 2 jari, tulis pengunggah dalam narasi video tersebut. Dia pun menyebutkan nama sosok dalam video tersebut. Sontak video viral di TikTok tersebut ramai-ramai dikomentari warganet. Bahkan masih ada yang mencari-cari link video main toilet yang kini viral tersebut. Sekian informasi yang dapat kami berikan, jangan lupa subscribe dan terus support channel ini agar channel ini makin berkembang. Dan selalu memberikan informasi-informasi terbaru, terviral dan menarik. Terima kasih. Salam berita viral. Salam. Jakarta, Irjen Teddy Minahasa Putra ditunjuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolda Jatim terbaru menggantikan Irjen Niko Afinta. Berdasarkan data LHKPN, Irjen Teddy diketahui memiliki harta lebih dari 29 miliar rupiah. Teddy diketahui melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada tanggal 26 Maret tahun 2022. Dalam LHKPN itu, total harta kekayaan Teddy adalah 29.974.417.203 rupiah miliar. Dari total kekayaannya itu, 25 miliar rupiah lebih merupakan tanah dan bangunan di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam LHKPN, Teddy melaporkan 53 bidang tanah dan bangunan. Adapun tanah dan bangunan milik Teddy itu tertulis berada di Pandeglang, Pasuruan, hingga Malang. Teddy juga melaporkan memiliki 4 alat transportasi senilai 2,075 miliar rupiah. Keempat kendaraan yang dilaporkan Teddy adalah mobil Jeep Wrangler tahun 2016 senilai 750 juta rupiah, Toyota FJ55 tahun 1970 senilai 75 juta rupiah, Toyota Land Cruiser HDJ 80R tahun 1996 senilai 600 juta rupiah, dan motor Harley Davidson Solo tahun 2014 senilai 650 juta rupiah. Dia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 500 juta rupiah, surat berharga sebesar 62,5 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 1,5 miliar rupiah. Irjen Teddy Minahasa Putra menjadi Kapolda Jatim berdasarkan surat telegram nomor ST 2134 XKEP 2022. Irjen Teddy sebelumnya menjabat Kapolda Sumatera Barat Sumbar. Sementara itu, Irjen Niko Afinta dimutasi menjadi Sahlisosbud Kapolri. Kapolda Sumbar bakal diisi oleh Irjen Rusdi Hartono. Kemudian Brigjen Asep Edi Suheri juga dimutasi menjadi Wakabareskrim Polri. Sekian informasi yang dapat kami berikan, jangan lupa subscribe dan terus support channel ini agar channel ini makin berkembang. Dan selalu memberikan informasi-informasi terbaru, terviral dan menarik. Terima kasih. Salam berita viral. Salam. Bantu perekonomian. Satgas TNI 142 KJ beli hasil kebun warga. Kabar Papua Mamberamo Tengah Satgas Pamtasionif Rider 142 KJ melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial terhadap warga dengan cara membeli hasil panen kebun masyarakat yang dijual di pasar tradisional yang berada di Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan, Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022. Kegiatan pembinaan teritorial Pos Kelila dipimpin langsung dan Pos Kelila Satgas Pamtasionif Rider 142 KJ Letu Insahita Guru Singa bersama personel Koramil Kelila dengan cara berkunjung ke tempat yang biasa digunakan warga untuk berjualan, melihat keadaan dan kondisi warga sekitar. Dan Pos Kelila Letu Insahita Guru Singa mengatakan datang bersama dengan Dan Ramil dan personel lainnya, untuk lihat kondisi warga yang berjualan di lapak-lapak yang biasa dipakai sebagai pasar dan melihat apa saja yang dijual. Hasil kebun warga Kampung Kelila cukup banyak dan bervariasi. Masyarakat menjual sayur-sayuran dan buah-buahan. Namun belum ada pasar resmi di Distrik Kelila dan jarak ke kota sangat jauh, di mana masyarakat sangat kesulitan untuk menjual hasil pertanian dan kebun mereka, jelasnya.
Kami selaku personel Satgas TNI tergugah untuk membantu kesulitan mereka dengan membeli hasil kebun sekaligus untuk memenuhi kebutuhan logistik personil kami sehari-hari. Dan Pos menjelaskan pernah berkomunikasi dengan Mama di lokasi itu. Mama pedagang tersebut mengaku kesulitan transportasi untuk menjual hasil kebunnya ke Kelila. Menurutnya harga jual di kota lebih tinggi 3-5 kali lipat lebih mahal dibandingkan dijual di lapaknya. Mendapat keluhan warga tersebut, dan Pos Kelila bersama dengan Dan Ramil Kelila Letdain Yohanis Gamar berkoordinasi dengan aparat pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah maupun Distrik Kelila terkait dengan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat yang ada di Distrik Kelila. Akan dan mau dibuat seperti apa? Dep Pagawak 35, salah seorang penjual sayur dari Kampung Kelila sangat senang. Karena hasil kebunnya dibeli oleh personel Pos Kelila Satgas Yonif R142 KJ. Sekian informasi yang dapat kami berikan, jangan lupa subscribe dan terus support channel ini agar channel ini makin berkembang. Dan selalu memberikan informasi-informasi terbaru, terviral dan menarik. Terima kasih. Update Perang Rusia vs Ukraina hari ke-229. Serangan pasukan Putin di Zaporizhzhia tewaskan 14 orang. Perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022, telah berlangsung selama 229 hari. Kabar terbaru di antaranya adalah serangan dari pasukan Rusia di Zaporizhzhia, Ukraina, setidaknya menewaskan 14 orang dan melukai 70 korban lainnya termasuk anak-anak. Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini dengan memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina sejak Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Invasi yang disebut Putin sebagai operasi militer khusus ini memiliki tujuan untuk memberantas genosida di Donbas, serta demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina. Konflik antar negara bertetangga tersebut sampai saat ini masih berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir. Bahkan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dan mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut perang Rusia vs Ukraina dapat berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya. Berikut sederet kejadian yang perlu diketahui pada hari ke-229 perang Rusia dengan Ukraina. Putin menyebut ledakan di jembatan Crimea Rusia sebagai aksi teror, dan menyalahkan Ukraina secara langsung atas serangan itu. Putin menuduh Dinas Rahasia Ukraina melakukan ledakan di jembatan Kerch pada Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022, penghubung penting antara Crimea yang diduduki Rusia dan daratan Rusia. Tidak ada keraguan, ini adalah tindakan terorisme yang bertujuan menghancurkan infrastruktur sipil yang sangat penting, ujar Putin dalam sebuah video yang dirilis pada Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022, malam. Ini dirancang, dilakukan dan diperintahkan oleh layanan khusus Ukraina, sambungnya. Sementara itu, Ukraina belum secara langsung mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, yang menurut Rusia dilakukan oleh sebuah bom truk. Penyelam Rusia akan memeriksa tingkat kerusakan yang disebabkan oleh ledakan di jembatan jalan dan rel. Sekian informasi yang dapat kami berikan, jangan lupa subscribe dan terus support channel ini agar channel ini makin berkembang, dan akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru, terviral dan menarik. Terima kasih. Kontan, Ko, ID, Jakarta. BMKG telah mendeteksi gempa terkini dengan magnitudo 5,5 mengguncang wilayah 26 km barat daya Bayah, Banten pada tanggal 9 Oktober tahun 2022. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mencatat terjadi gempa terkini yang bisa dirasakan pada tanggal 9 Oktober tahun 2022 pukul 17.02 waktu Indonesia Barat. Menurut laman BMKG, gempa tersebut berlangsung di titik koordinat 7,09 lintang selatan 106,08 buju timur adapun 26 km barat daya Bayah, Banten pada kedalaman 12 km. Arifin, warga Bogor, merasakan gempa itu ketika sedang menonton televisi. Kursinya terasa bergoyang-goyang cukup kuat selama sekitar 10 detik. Kekuatan gempa sampai menyebabkan daun jendela rumahnya berbunyi. Gempa juga dirasakan kebanyakan warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek yang lain. Sebelumnya, pada tanggal 9 Oktober tahun 2022 BMKG juga mencatat gempa dengan magnitudo 5,0, pukul 4.12. Gempa dengan magnitudo 5,0 tersebut terjadi di koordinat 0,97 lintang selatan 128,91 bujur timur. Pusat gempa berada di 144 km timur Laut Halmahera Selatan, Maluku Utara pada kedalaman 10 km. Gempa yang lain juga berlangsung pada tanggal 7 Oktober tahun 2022, pukul 3 waktu Indonesia Barat.
BMKG mencatat gempa bermagnitudo 5.0 tersebut berasal dari kedalaman 10 km dengan 5 km timur Laut Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sekian informasi yang dapat kami berikan. Jangan lupa subscribe dan terus support channel ini agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi terbaru, terviral dan menarik. Terima kasih. Salam berita viral. TRIBUNJATENG.com Jakarta, viral di media sosial. Sebuah video yang menyebut bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite hanya memiliki nilai research octane number RON 86. Untuk diketahui, nilai RON Pertalite seharusnya berada di angka 90. RON merupakan angka ukuran nilai oktan pada BBM. Nilai RON akan menentukan kualitas BBM dalam proses pembakaran di dalam mesin. Sebuah akun Twitter bernama @Etio2Tok memperlihatkan sebuah foto Pertalite yang sedang diukur kadar oktannya menggunakan alat octane number meter portable. Alat tersebut menunjukkan kadar oktan Pertalite berada di angka 86. Ini namanya perampokan dan aparat melempem seperti kerupuk kena air, ucap akun Twitter bernama @Etio2Tok. Hingga pukul 16.35 waktu Indonesia Barat tanggal 8 Oktober tahun 2022, tweet tersebut telah mendapatkan lebih dari 18.000 likes, 7.834 retweet dan 1.999 tweet kutipan. Bahkan, tagar RON 86 sempat menjadi trending topik di Twitter pada pagi tadi. Adanya informasi tersebut, Pertamina langsung memberikan tanggapannya. Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Irto Ginting mengatakan, alat pengujian RON yang akurat harus mengacu kepada metode standar seperti ASTM RON Method, yakni, di mana seluruh proses pengujian dapat divalidasi dan alat yang digunakan selalu dikalibrasi. Sementara pada gambar yang viral di Twitter tersebut, Pertamina tidak dapat memastikan alat yang digunakan dalam pengujian RON. Jika alat yang digunakan tersebut adalah Octane Analyzer Portable, alat tersebut juga harus terbukti sudah terkalibrasi menggunakan Certificate Reference Material secara berkala, ucap Irto kepada Tribun News, Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Irto kembali melanjutkan, pemerintah melalui Lemigas juga telah menguji 6 sampel Pertalite di SPBU wilayah Jakarta. Dan hasilnya sesuai ketentuan, yakni Pertalite memiliki nilai RON 90. Seluruh sampel menunjukkan hasil atau spek Pertalite masih sesuai dengan ketentuan Dirjen Migas 0486 K 10 DJM S 2017 tentang standar dan mutu spesifikasi BBM jenis bensin RON 90 yang dipasarkan di dalam negeri, pungkasnya. Penjelasan Ahli Konversi Energi Institut Teknologi Bandung ITB Tri Yuswijajanto mengatakan, alat pengukur oktan berstandar internasional adalah Coordinating Fuel Research CFR. Alat tersebut juga merupakan alat yang biasa digunakan oleh Pertamina untuk mengukur produk BBM pungkasnya. Sekian informasi terkini yang dapat kami berikan. Jangan lupa subscribe ya channel ini agar bisa lebih maju ke depannya dan dapatkan berita-berita viral hanya di channel ini. Terima kasih guys. Pamungkas trending Twitter lantaran lakukan hal yang tidak pantas. Vokalis Pamungkas terekam dalam sebuah video melakukan satu tindakan yang membuat dianya jadi viral. Pamungkas sendiri sebagai vokalis yang bernama mulai membumbung saat melaunching lagu dengan judul To The Bone. Lagu itu jadi benar-benar terkenal karena memiliki lirik yang paling sentuh easy listening. Beberapa orang yang bingung menyaksikan tindakan dari Pamungkas itu pasalnya sepanjang karirnya memiliki gambar attitude yang baik. Karena hal itu, sekarang Pamungkas jadi viral di sosial media Twitter. Hal itu tentu saja memunculkan reaksi yang bermacam dari warganet dan banyak yang menumpahkan kekecewaan mereka. Video Pamungkas bertindak tak terpuji itu pertama kalinya diupload akun TikTok @sim4l. Tetapi video itu telah dihapus dan terlanjur menyebar di Twitter. Bahkan juga tagar Pamungkas dan Jijik juga viral pagi hari ini, Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2022. Dalam video itu, kelihatan Pamungkas yang sedang tampil pada acara Synchronize Festival 2022. Pamungkas terlihat kenakan jas setelan coklat saat menyanyi. JPNN.com, Manokwari, dua oknum polisi lalu lintas Polantas Polda Papua Barat, Bribda D dan Bribda F ditahan oleh Propam setelah video aksinya menjilat kue HTNI viral di media sosial. Kue yang dijilat oknum Polantas itu sedianya akan diberikan kepada institusi militer di Papua Barat guna memeriahkan HUT ke-77 TNI, Rabu, 5/10 kemarin. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi menyebut kedua polisi itu diduga melanggar kode etik. Yang bersangkutan hari ini sudah ditahan di sel Propam Polda Papua Barat, ujar Adam dalam siaran persnya, Rabu. Namun,
Dia memastikan kue ulang tahun yang dijilat itu tidak jadi diberikan kepada TNI di Papua Barat. Kombes Adam menegaskan dua anggota Polri tersebut diproses sesuai ketentuan yang ada. Kami dari Polda Papua Barat memohon maaf atas kejadian tersebut, ujar Adam. Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Raidian Kokrosono pun langsung bereaksi setelah video anak buahnya itu viral. Selain menghukum Bribda D dan Bribda F, Raidian juga langsung menyampaikan permohonan maaf kepada TNI. Saya Dirlantas Polda Papua Barat pada saat ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi jajaran TNI, ujarnya. Menurut Kombes Raidan, Bribda D dan Bribda F telah ditahan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan mereka. Sebelumnya, aksi tercela kedua Polantas itu terekam video dan viral media sosial. Video itu direkam di dalam mobil saat tiga Polantas membawa kue ulang tahun tersebut menggunakan mobil. Dalam video berdurasi 10 detik itu, tampak seorang polisi yang sedang duduk lalu mendekati kue ulang tahun. Kemudian, seorang polisi mendekati kue itu dan menjilatnya. Berita terkini, Kementerian Agama tengah menyelidiki penyebab runtuhnya tembok di Madrasah Sanawiyah EMS Negeri 19 di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Akibat robohnya tembok ini, 3 siswa meninggal dunia dan 3 orang lainnya terluka. Menteri Agama, Menak Yakut Kolil Koumas menyampaikan duka cita atas meninggalnya 3 siswa. Dirinya sudah menginstruksikan jajarannya untuk mengevaluasi keamanan gedung sekolah di madrasah ini. Menak Yakut Kolil Koumas dan keluarga besar Kementerian Agama sangat berduka dengan musibah yang terjadi di MTSN 19. Korban akan mendapat santunan dari kami, kata juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi dalam keterangannya, seperti ditulis Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022. Tak hanya evaluasi, Yakut mendorong jajarannya segera memperbaiki sarana dan prasarana madrasah. Ia berharap peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Saat ini sudah memasuki musim hujan dengan curah hujan tinggi. Perlu diperiksa kembali keamanannya. Kondisi ini agar menjadi perhatian bersama seluruh stakeholders pendidikan di madrasah dalam proses pembelajaran, ujarnya. Dirinya juga mendoakan para siswa yang terluka bisa segera pulih. Mantan Ketua Ormas Keagamaan ini menyarankan para guru untuk selalu mengawasi para siswanya saat bermain hujan. Kronologi tembok sekolah roboh. Sebelumnya hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, menyebabkan banjir menggenangi sekolah EMS Negeri 19. Saat itu sejumlah siswa tengah bermain hujan di halaman sekolah. Mereka naik ke atas panggung kecil yang ada di halaman sekolah. Panggung itu berada di depan tembok pembatas sekolah dengan jalanan. Tiba-tiba tembok tersebut roboh dan menimpa siswa-siswa yang bermain di panggung. Suasana berubah menjadi heboh. Para guru dan siswa panik dan berteriak meminta siswa lainnya menyelamatkan diri. Sayangnya ada beberapa siswa yang terjepit tembok. Momen mengerikan itu terekam dalam sebuah video singkat berdurasi 1 menit 51 detik. Dalam video itu tampak seorang siswa yang terjepit berusaha keluar dari reruntuhan tembok dan banjir. Namun 3 orang tewas akibat tenggelam banjir di dalam reruntuhan tembok. Sementara itu sejumlah siswa lainnya tampak keluar dari kelas menyelamatkan diri. Kapolsek Cilandak, Kompol Multazam Lisendra, mengatakan tembok itu roboh sekitar pukul 14:05 WIB. Multazam melanjutkan tembok roboh diduga akibat luapan banjir. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Dalam laporannya ke polisi, Lesti Kejora mengaku menerima sejumlah kekerasan. Lesti Kejora membuat laporan di Polres Metro Jaksel pada Rabu tanggal 28 September tahun 2022 malam. Rizky Bilar dilaporkan atas dugaan pelanggaran di Pasal 44 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Berikut ini sejumlah pengakuan Lesti Kejora kepada polisi terkait. Lesti ngaku KDRT bukan pertama kalinya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan kekerasan yang dialami Lesti Kejora kali ini bukan yang pertama. Pelaporan Lesti Kejora ke polisi adalah puncaknya. Dalam keterangan awal, Lesti menerangkan bahwa KDRT itu bukan pertama kalinya, tapi sudah sering dan ini puncaknya, sehingga tidak kuat lagi dan melaporkan, kata Zulpan kepada Detikcom, Rabu, 5/10. Lesti ngaku dilempar bola biliar. Zulpan mengatakan, berdasarkan pengakuan Lesti, dia pernah menjadi sasaran lemparan bola biliar oleh suaminya, Rizky Bilar. Namun lemparan bola biliar tidak mengenainya. Menurut keterangan Lesti, dia pernah dilempar bola oleh biliar.
Tetapi tidak kena karena Rizky Bilarnya kepeleset, tutur Zulpan. Redaksi telah menghubungi pihak Rizky Bilar untuk meminta tanggapannya. Namun, hingga artikel ini dimuat, belum ada jawaban dari pihak Rizky Bilar.